Baiklah anak-anak, selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita akan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin sama Mario. Ayo Mario, tolong pimpin doanya Nan. Doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, silakan kembali. Terima kasih Mario. Alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat, semuanya rajin. Oke, nah, untuk memasuki pembelajaran kita pada hari ini biar tambah semangat, kita nyanyi dulu. Kita bernyanyi lagu wajib seperti biasanya. Ibu minta berdiri. Kita akan bernyanyi judulnya Maju Tak Gentar. Oke, kita nyanyi dulu. Dengan semangat ya. Oke, semua sudah nyanyi dengan penuh semangat. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah menyanyi lagu dengan penuh semangat. Kalau sudah dimulai dengan semangat, berarti nanti pelajaran juga semangat ya. Nyanyi sudah besar, setelah kita dipanggil. Untuk berikutnya Ibu akan menguji konsentrasi kalian. Apakah siang hari ini sudah mengantuk atau masih konsentrasi? Kita akan melakukan tepuk karakter ice breaking. Tepuknya kalian harus menebak warna dengan cepat, bukan lambat, tapi tebak konsentrasinya, tebak dengan cepat. Bisa tebakan cepat ya, siapa cepat dia hebat. Warna apa ini?
cepat semuanya. Siap, cepat-cepat. Masih konsentrasi. Lanjut sekali 4 sudah ini ya. Langsung yang atas dulu baru yang bawah. Cepat-cepat ya, kita lihat apakah ada yang benar, ada yang salah. Oke, stop. Ibu tes dulu. Apa Ki? Biru, hijau, ungu, kuning. Benar? Oh, berarti alhamdulillah semuanya masih konsentrasi. Oke, konsentrasinya bagus. Alhamdulillah. Untuk berikutnya, biar tambah semangat lagi, kita akan melakukan tepuk PPK yang akan dipimpin oleh Alia. Oke, Alia, silakan. Nah. Tepuk PPK. Oke, terima kasih Alia. Hebat semuanya, hebat semuanya. Oke. Oke, nah hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan menyimak video pembelajaran pada PowerPoint dan bermain peran, kita main peran nanti ya. Melakukan diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran pada PowerPoint dan kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan tepat juga. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pada PowerPoint, kegiatan game puzzle, ada main puzzle nanti ya, serta diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis bagian-bagian bunga dan menuliskan cara menyerbukannya dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan menyimak video pada PowerPoint, kegiatan melihat gambar bunga, nanti ada gambar bunga pada PowerPoint juga, dan kegiatan tanya jawab serta diskusi kelompok, siswa dapat membuat gambar bagian bunga dan fungsinya dengan tepat. Nanti kita ada menggambar. Oke. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran berikutnya, seperti biasanya kita punya kesepakatan kelas untuk belajar. Apa kesepakatan kita yang biasanya? Pertama, kalau lagi belajar tidak boleh tidur. Kata Mario, ya sudah siang, tidak boleh tidur, tidak boleh ribut, gak boleh ngobrol. Apalagi kurangi dulu permainnya. Nanti kalau diskusi kelompok harus kerja sama, gak boleh diem ya kan. Nanti kalau kerja kelompok semuanya kerja, jangan diam. Oke, kalian sudah ibu bagi ke dalam 4 kelompok seperti biasa, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti belajar bertugas kelompoknya bersama kelompok itu. Ibu punya videonya untuk geografis ya. Oh, disimak. Sambil menyimak video, anak-anak buat catatan yang mau ditanya. Catatan apa yang mau kalian tanya? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 6 kurikulum 2013. Belajar senang, masa depan gemilang. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, muatan pelajaran BPS. Kita akan belajar AD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan
Catat poin penting nah ya. Poin penting itu yang kira-kira kalian masih bingung mau ditanyakan catetin. Kita ingat dulu ya, apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri. Siapa saja? Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Nah, negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggotanya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Tanggal masuk menjadi anggotanya tentu saja sama ya, yaitu tanggal 8 Agustus 1967. Lalu menyusul Brunei Darussalam tanggal 8 Januari 1984, dilanjutkan Vietnam tanggal 28 Juli 1995, lalu Laos dan Myanmar masuknya bersamaan yaitu tanggal 23 Juli 1997, dan anggota ASEAN yang terakhir masuk adalah Kamboja yaitu 30 April 1999. Sekarang kita lihat ya peta negara-negara anggota ASEAN. Nah, kita harus tahu nih gitu ya. Yang pertama nih, ini Indonesia, negara kita tercinta. Lalu, nah Malaysia ini di sini. Malaysia ini ada 2 bagian, ada Malaysia Barat yang ditunjuk panah ini ada Malaysia Timur, letaknya di Pulau Kalimantan. Lalu kita lihat ini Singapura ya, kemudian ada Filipina, letaknya di sebelah utaranya Pulau Sulawesi ya. Lalu kita lihat ada Thailand, selanjutnya ada Brunei Darussalam, ini juga ada di Pulau Kalimantan letaknya. Lalu ada Vietnam, Laos, Myanmar, dan terakhir ini adalah Kamboja. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Yang pertama tentu saja kita lihat Indonesia. Karakteristik geografisnya bagaimana Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan ya, karena terdiri dari banyak pulau, ribuan pulau. Indonesia terletak di antara 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak di antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali gunung berapi, antara lain Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Agung, dan masih banyak lagi. Indonesia juga memiliki banyak sungai besar, antara lain Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Bantu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita lihat kehidupan sosial budaya. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa, antara lain suku Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Nah, selain Islam, penduduk di Indonesia juga memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lanjut ya,
mayoritas penduduknya beragama Buddha dan sebagian besar penduduk keturunan Tionghoa. Kita lihat Filipina, karakteristik geografis. Filipina termasuk negara kepulauan. Filipina memiliki banyak gunung berapi antara lain Gunung Apu dan Gunung Pinatubo. Kehidupan sosial budayanya, mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, bahasa resminya bahasa Tagalog. Thailand, karakteristik geografis, memiliki banyak pantai terkenal, contohnya Pantai Pattaya dan Pantai Phuket. Lalu dialiri Sungai Chao Phraya. Kehidupan sosial budayanya, mayoritas penduduknya beragama Buddha, bahasa resminya bahasa Thai. Lanjut ke Beda-beda ya karakteristiknya. Ya, negara berbeda. Terletak di Pulau Kalimantan. Sungai terpanjang di Brunei adalah Sungai Belai. Kehidupan sosial budaya. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Kita lanjut ke Vietnam. Karakteristik geografis. Dialiri sungai terpanjang di Asia Tenggara, yaitu Sungai Mekong. Kehidupan sosial budaya. Mayoritas penduduk Vietnam itu beragama Buddha. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Kim dan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Lalu Laos. Karakteristik geografis, merupakan satu-satunya negara Asia yang tidak memiliki pantai. Jadi kalau Laos ada pantai. Tidak ada pantai. Jadi Laos tidak punya batas negara dengan laut, makanya dia tidak memiliki pantai. Lalu dialiri sungai terpanjang di Asia Tenggara, yaitu Sungai Mekong. Kehidupan sosial budaya, mayoritas penduduknya beragama Buddha, mayoritas penduduknya dari etnis Lao dan bahasa resminya bahasa Lao. Kita ke Myanmar. Karakteristik geografis. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang di wilayahnya terdapat iklim subtropis. Kita tahu bahwa semua negara di Asia Tenggara itu pada umumnya beriklim tropis, ya. Terdapat gunung tertinggi di Asia Tenggara, yaitu Gunung Hakakabur Kasi. Kehidupan sosial budaya. Hakakabur. Ya, beragama Buddha, lalu bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Oke, terakhir kita ke Kamboja. Karakteristik geografis. Kamboja dialiri sungai terpanjang di Asia Tenggara, yaitu Sungai Mekong. Memiliki danau air tawar terbesar di Asia Tenggara, yaitu Danau Tonle Sap. Kehidupan sosial budaya, sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer dan terdapat bangunan bersejarah yaitu Angkor Wat. Oke, itulah video tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Bagaimana? Begitu banyak macam-macam ya, berbeda-beda setiap negara, 10 negara, 10 macam karakteristik yang berbeda. Ada yang mau bertanya? Satu orang? Ibu pilih satu aja ya. Guntur mau nanya? Coba dengerin nggak? Siapa tahu bisa bantu jawab. Apa tuh? Karakteristik sosial budaya negara Indonesia. Karakteristik sosial budaya Indonesia, negara kita. Tadi ada bermacam-macam. Siapa yang bisa nyebutin satu? Apa Mario? Karakteristiknya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur. Benar? Benar nggak? Di Indonesia bukan? Di Indonesia ke Malaysia, Candi Borobudur. Indonesia. Kalau di Singapura apa? Kalau karakteristik yang paling terkenal, karakteristik budaya terkenal di Singapura. Singapura ya. Patung apa? Apa? Patung Merlion. Patung yang berbentuk singa. Supaya lebih paham lagi, coba kita bermain peran. Siapa yang bisa mewakili 4 orang? 2 atau 4 orang?
Ada cowoknya juga, jangan cewek semua, ayo cewek, ayo. Ayo, maju ya, 4 orang ya. Oh iya, ibu punya ini tambang ya. Ambil satu, dibagi sama teman, ambil satu. Caranya bagaimana? Caranya, mereka kan memegang negaranya masing-masing. Itu karakteristik negara setiap negara ya. Nah, kalian perkenalkan pura-puranya kalian itu jadi orang dari negara itu. Ya, acting kayak jadi artis sebentar. Coba deh mulai dari Alia. Yang lain ngikutin, biar hafal ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya dari Indonesia. Dari mana? Indonesia. Orang sini ya. Apa teman-teman tahu karakteristik budaya sosial budaya negaraku? Tahu, tadi udah disebutin ya. Apa ya? Salah satu karakteristik Salah satu karakteristiknya ini apa? Salah satu karakteristik sosial budaya negaraku adalah Candi Borobudur. Ini candinya, nah candi terbesar lah. Ya. Lanjut deh, coba Desi mau perkenalkan dari mana? Brunei coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kenalin saya dari Brunei. Dari Brunei, lanjut. Teman-teman tahu tidak apa karakteristik sosial budaya negaraku? Tunjukin gambarnya Desi biar tahu. Karakteristik sosial budaya negaraku adalah kampung air. Ini kampung air tuh, kampung air yang terkenal di Brunei Darussalam. Ini orang Malaysia. Halo teman-teman. Kenalin aku berasal dari Malaysia. Halo Malaysia. Karakteristik sosial budaya negaraku adalah patung Dewi Marungga. Gambar patungnya begitu besar, raksasa, besar sekali patungnya. Biasanya banyak orang kalau main jalan-jalan ke Malaysia pasti foto. Foto apa namanya? Selfie ya, kata orang selfie pas di depan patung Marungga. Dewi Marungga. Oke, kartunya cuma ada satu cowok. Yang maju. Teman-teman. Kenalin nama saya dari Singapura. Karakteristik sosial budaya negaraku adalah Tunjukin apa karakteristiknya? patung Mario. Apa nak karakteristiknya? Patung Mario. Jadi patung yang berbentuk kepala singa. Oke, terima kasih semuanya. Duduk saja. Oke, sudah paham semuanya. Kita sudah bermain peran, kalian sudah tahu karakteristiknya. Nanti kita perdalam lagi melalui soal-soal. Ya, itu adalah tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Sekarang coba kalian perhatikan, ibu punya 2 gambar ini. Hanya perhatikan, amati gambar yang ibu pegang ya. Amati, lihat dan amati gambarnya. Ini ada gambar 1, sebuah bunga warna merah. Ini ada gambar kedua, bunganya merah juga, tapi beda. Sama warnanya tapi beda, ya kan? Coba kalian lihat, amati dulu gambarnya. Sudah? Sekarang ibu tanya, apa kalian pernah melihat gambar bunga? Melihat bunga? Banyak ya jenis bunga ya? Banyak jenis bunga kan? Nah, dari 2 gambar yang kalian lihat ini, apakah ada perbedaan? Apa?
beda apa? Warna. Warnanya sama merah. Ada pink ya? Ada pink. Oh beda bentuk. Yang ini pasti. Kalau beda nama sudah pasti beda. Yang ini bunga A, ini bunga B. Apa nama bunganya? Coba. Yang pertama ini bunga apa? Bunga sepatu. Nah, bukan sepatu yang kita pakai, tapi nama bunganya bunga sepatu. Yang ini namanya Kamboja. That's good, betul sekali. Ini namanya bunga Kamboja. Nah, di sini. Nah, kita lihat video berikutnya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Catat tetap ya poin pentingnya ya. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu. Ibu adalah seorang pengajar di Satu Singapura Tengah, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nanti buat Anak-anak, pada hari ini Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar materi kelas 6 level 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Anak-anak, mengapa tumbuhan seperti bunga dapat tumbuh dengan kuat? Ya, benar sekali. Karena tumbuhan memiliki ciri khusus yaitu berkembang. Fakta menariknya, tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif. Kira-kira, apa ya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Perkembangbiakan generatif adalah proses pengembangan sel perkembangbiakan sel berbeda pada tumbuhan. Anak-anak, tumbuhan alat perkembangbiakan yang disebut dengan tumbuhan. Bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Pada kita dapat menggunakan sari sebagai sel perkembangbiakan dan kunci sel perkembangbiakan. Anak-anak, bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif menjadi proses pembentukan. Maka, proses pembentukan itu akan dilanjutkan bentuk sari atau selanjutnya terjadi proses pembentukan sel perkembangbiakan dan sel perkembangbiakan. Anak-anak, pemulangan akan berbuat embrio atau tunas akan tumbuh menjadi biji, kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya akan menjadi tumbuhan dewasa. Tahukah kalian bahwa penyembuhan pada tanaman ada beragam jenisnya? Di antaranya penyembuhan sendiri, penyembuhan tetangga, penyembuhan silang, dan penyembuhan dasar. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi saat benang sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga adalah proses penyerbukan yang terjadi saat benang sari jatuh ke kepala putih bunga yang lain dan masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang adalah proses penyerbukan di mana benang sari jatuh ke kepala putih bunga yang lain yang sejenis yang berbeda tumbuhan. Sedangkan penyerbukan basal adalah proses penyerbukan di mana benang sari jatuh ke kepala putih bunga yang berbeda jenis dan berbeda tumbuhan. Anak-anak, proses penyerbukan dibantu oleh berbagai perantara, di antaranya manusia, hewan, air, udara, dan masih lain-lain. Anak-anak, bagaimana? Sudah paham dengan materinya? sudah paham dengan materinya? Jika sudah, adik-adik, angkat. Anak-anak, Sudah, kami sudah paham ya. Oke, itu tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada berapa?
Coba, ada berapa macam tadi penyerbukannya tadi? 4. Sebutkan. 1. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri. 2. Penyerbukan tetangga. Tetangga. Hafal baru kalau tetangga. 3. Penyerbukan sila. Penyerbukan silang. 4. Penyerbukan bastar. Bastar. Oke, sudah bisa semuanya. Nah, lihat ada satu video lagi. Nih, bagian-bagian bunga dan cara penyerbukannya. Kali ini kita akan membahas bagian-bagian bunga dan proses penyerbukan serta pembuahan. Sebelum mulai, mari kita tebak-tebakan nama bunga ya. Yuk, tebakan. Nama bunga dalam gambar yang termasuk bunga Yang langka. pertama. Ada Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai atau Ini Rafflesia. Amorphophorus. Ya. Cari tahu lebih banyak kedua bunga tersebut ya. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Rafflesia ada di mana bunganya? Yang Allah ciptakan Bang. akan membawa manfaat termasuk bunga. Apa sih manfaat bunga bagi tumbuhan? Yuk disimak pelajaran dari Ibu. Bunga adalah salah satu bagian dari organ generatif yang berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Benar, Pak. Bunga cabai. Cabai juga punya bunga. Tumbuhan. Perhatikan ada gambar bunga jambu dan bunga cabai. Nah ini ada pertanyaan, mengapa bunga raya atau sepatu tidak mengalami pembentukan buah-buahan? Padahal bunga sepatu termasuk bunga sempurna. Kita jawab nanti ya. Pada umumnya, ciri tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah memiliki bunga. Cara perkembangbiakan generatif dimulai dari penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan. Nah, perhatikan gambar bunga jeruk dalam gambar. Jeruk pun punya bunga. Perhatikan tuh. Sifat perkembangbiakan generatif. Hasil perkembangbiakan secara generatif memiliki sifat kombinasi, bahkan tidak sama persis dari kedua induknya. Berbeda dengan perkembangbiakan secara vegetatif yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Bagian-bagian utama bunga adalah putih, benang sari, Nanti Bu tanya lagi ya, dan yuk. kelopak bunga. Bagian-bagian Perhatikan gambar bunga. bunga berikut ini ya. Putik adalah alat perkembangbiakan betina dari tumbuhan. Putik memiliki 3 bagian penting, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Benang sari juga memiliki beberapa bagian, antara lain tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Nah ini adalah bagian-bagian bunga berbahasa Inggris. Pertama, bunga lengkap. Merupakan bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Contohnya adalah bunga mawar, bunga matahari, dan lainnya. Yang kedua, bunga tidak lengkap. Merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya adalah bunga jagung, mentimun, dan rambutan. Berdasarkan alat reproduksinya, bunga dibagi 2. Yang pertama, bunga sempurna. Merupakan bunga yang memiliki benang sari dan tutik sekaligus dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga bambu. Yang kedua adalah bunga tidak sempurna, hanya memiliki benang sari yang disebut bunga jantan atau hanya memiliki putik yang disebut bunga betina. Contohnya adalah bunga salak, bunga kelapa, dan pepaya. Perhatikan bunga asoka ini. Ada apa ya dengan bunga asoka? Bunga asoka memiliki putik dan benang sari. Artinya bunga asoka merupakan bunga sempurna. Namun bunga asoka tidak memiliki kelopak bunga. Sehingga bunga asoka bukan merupakan bunga lengkap. Nah ini adalah perbedaan antara bunga lengkap dan bunga sempurna. Kalian harus paham ya. Semoga tidak bingung. Perhatikan
Perhatikan gambar penyerbukan berikut ini. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan adalah tahap pertama proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan, serbuk sari yang terdapat dalam kepala sari akan jatuh ke kepala putik. Tahap kedua dari proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya serbuk sari dengan sel telur. Perhatikan gambar berikut ini. Pada pembuahan, terjadi peleburan sel sperma dan sel telur yang akan menghasilkan zigot. Sel zigot ini kemudian akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru, kemudian berkembang. Berikutnya akan muncul biji, kemudian biji akan tumbuh menghasilkan tanaman baru, kemudian tanaman semakin lama tumbuh menghasilkan kembali bunga. Masih ingat ya pertanyaan di awal, mengapa bunga sepatu tidak mengalami penyerbukan? Ini diakibatkan karena bunga sepatu memiliki kepala putik yang tinggi dan kepala sarinya yang lebih rendah, sehingga serbuk sari tidak mencapai putik. Nah anak-anak, ini adalah jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan berdasarkan asal serbuk sari. Dibedakan menjadi 4 ya. Oke. Kita sudah melihat video tentang bagian bunga dan cara penyerbukannya. Tadi yang dibahasnya bunga apa tadi? Bunga apa? Bunga sematu termasuk bunga yang sempurna atau tidak? Oh tidak. Sempurna karena dia memiliki apa? Serbuk sari dia ada putih. Lengkap kan bagian bunganya? Apa saja bagian bunga? Ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari putih, kepala putih. Iya, dasar bunga tangkai dan banyak lagi. Biar lebih paham, kita mengerjakan KPD ya. 5 menit. Ada yang bantu cari jawabannya di dalam buku. Ada yang menulis, nah bisa ayo. Bantu jawab. Ada bantu itu. Mau lihat martipannya, ayo. Bantu jawab. Di sini ada depan semua. Itu bunga kan? Ya. Dibantu atau ini bantu cari dong. Di sini ada. Nah, bagian bunganya. Konsentrasi belajar sudah ya. Diskusi sama teman-temannya ya, jangan sendiri ya. Sudah selesai. Dikit lagi ya, cepat. Boleh dibantu ya. Nulisnya boleh bantu dari kalau mau cepat. Cari bantu jawaban sini. Sudah, Miss. Satu-satunya belum, bareng-bareng. Iya. Yang mana nak?
5 menit, masih ada waktu. Ganggu. Satu kelompok yang mau presentasi? Yuk, maju. Kelompok, suruh kelompok. Kelompok. Miss, langsung keempat, Miss. Ya, kelompok maju. Kelompok 3 atau kelompok 4 yang mau maju? Kelompok 3 aja ya. 3 yang maju. Presentasi ya. Presentasi ya. Mulai konstruksi kemarin. Cowoknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Andre akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini tentang karakteristik sosial budaya. Di karakteristik sosial budaya kita akan membandingkan 2 negara kan? Ya kan? Sudah baca petunjuknya kan tadi? 2 negara. Oke, Anda akan presentasikan. Negara Indonesia, karakteristiknya adalah negara Indonesia dengan negara Singapura. Indonesia dan Singapura. Negara Indonesia, karakteristiknya Candi Borobudur. Singapura, karakteristiknya patung Merlion. Ya, dia menganalisis, membandingkan 2 negara yaitu Indonesia dan Singapura. Kalau bagian bunganya apa? Bunga sepatu dan bunga kamboja. Bunga sepatu apa bagiannya? Bagian bunga sepatu tangkai, kelopak, mahkota, dasar bunga, benang sari, kepala sari, serbuk sari putih. Bunga kamboja. Bunga kamboja, kelopak, mahkota, benang sari. Ya, itu ada fungsinya. Proses perkembangbiakan bunga. Proses perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ada yang mau bertanya? Ibu yang nanya, baru yang tanya. Ayo nak, tanyain nak. Apa bunga apa yang mereka tulis? 2 bunga tadi bunga apa? Sepatu bunga kamboja. Bunga sepatu, bunga kamboja. Bunga sepatu apakah bunga sempurna atau tidak? Sempurna. Good. Yang kedua bunga kamboja apakah bunga sempurna atau tidak? Tidak. Jadi kalian sudah bisa membedakan yang satu bunga sepatu yaitu bunga yang lengkap yaitu bunga sempurna. Kedua bunga kamboja tidak lengkap. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, kita akan mengerjakan tugas kita yang berikutnya. Tapi sebelum kita mengerjakan tugasnya, lihat videonya. Setelah kalian menonton video ini, kita akan membuat sebuah proyek. Proyek apa nanti dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga proses. Ternyata untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu Padahal kita bermain ya. yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nanti ya sebelum mengerjakan bunga, kita akan nanti membuat proyek tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nanti kalian akan membuat sebuah gambar, tapi sebelumnya ini ada bunga yang bakal kita gambar bagiannya. Sudah ibu potong-potong menjadi sebuah puzzle. Gambar puzzle inilah yang akan kalian gambar menjadi sebuah bunga nanti. Coba dibagi ya, bantu Rizky. Bantu dibagi. Nanti ibu kasih waktu ya, kelompok mana paling cepat ini ya. Nah, yang mana nih? Ini siapa nih?
Nah, bagiin sama dua kelompok ya. Oke. Ibu kasih waktu ya. Yang sudah dengerin dulu. Nanti dulu nyusun ya, sabar. Kalau kalian sudah selesai menyusun puzzle tersebut, langsung angkat tangan bilang selesai bu, oke? Ibu hitung dalam hitungan 3. Tunggu. Belum. Nggak boleh curang nanti. Nggak boleh. Ibu hitung dulu, siap? Kayak lompat kita ke sini. Siap? Nanti dulu ibu hitung. 1, 2, 3, mulai. Ayo mulai. Sudah. Mereka ada uang Miss nyosornya. Oke, ulang. Katanya duluan, kita ulang, ayo. Bongkar. Acak. Ya, acak dulu, cepat. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Yang sudah langsung ke kanan. Ini duluan. Oke, sudah jadi gambar bunganya. Nanti gambar bunga itu bakal kita gambar, tetapi di mejanya. Nah, sekarang kita ada proyeknya. Sudah bawa alat-alat bahannya? Sudah. Apa saja yang dibawa? Karton, pensil, garis, pena, krayon, spidol. Sekarang gambar bunga-bunga itu gambar beserta fungsinya. Berapa menit waktunya, Nak? 20 saja ya. 25 Miss. 5 menit saja. 25 Miss. Oke. Gambarlah bunga, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ini gambar bunganya. Ingat kesepakatannya, bekerjanya secara bersama-sama, jangan ada yang diam. Ya, oke? Semuanya bekerja ya, biar cepat. Siapa yang selesai duluan adalah pemenangnya. Ayo. Boleh. Ya, kata Parisi bertanya, Miss, kalau ganti warnanya boleh nggak? Bunganya mau warna oranye ya? Boleh dibantu Parisi bunganya tuh. Daunnya hijau, bagian tengahnya itu kuning. Pakai pena. Jangan selesai ini. Ini ada yang bantu warnanya.
menulis, ada yang menulis. Aku belum ada. Kamu ada. Ada yang warnain. Jauh ya, Ben. Iya boleh. Yuk, ada yang warnain. Ada yang baju merah ini, ayo. Ada yang Terus apa lagi? Warna hijau kan itu dalamnya warna itu warna apa? warnanya merah. Beda banget. Ada yang selesai ya? Sudah. Hijau mana? Pinggirnya nggak usah lah, mungkin fokus ke bunga. Iya, hiasan terakhir, yang penting bunga tugasnya dulu selesaikan. Kecil banget ya gambarnya.
sekalian bagian tulis langsung tuliskan. Oke, 5 menit lagi. Selesai. Kalau selesai satu orang saja. Satu kelompok. Sudah. Satu kelompok. Nah, Sudah. terus lanjut. Sudah. Udah ada yang mau nih. Angkatlah. Udah, bawa dah. Kelompok 4 saja. Bang, garuk. Mana 2 orang pada ikut? Katanya teman satu kelompok. Sekarang kalian presentasikan merah yang cantik ya. Oke, ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Coba presentasikan Melina. Ada apa saja bagiannya? Mahkota, kelopak, dasar bunga, kepala sari, rangkai sari, kepala putih, rangkai putih, bakal biji, sama rangkai bunga. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Halo. Nah, oh itu dia kan? Coba lihat, perhatiin sini. Perhatiin kelompok 1. Kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya nggak? Oke, kelompok 4 sudah presentasi. Perhatiin dulu ke depan. Yuk. Nah, dia sudah tulis gambar bunga dan bagian-bagiannya. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus semuanya. Ini ada bunga yang oranye, pink, mereka merah menyala. Nah, sudah tulis bagiannya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, dia nanya bunga apa itu? Gambar bunga apa? Bunga sepatu. Itu adalah bagian bunga sepatu yang termasuk bunga lengkap. Ada yang mau nanya lagi? Sudah paham belum? Paham, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan dulu kembali. Oke dah, biar lebih paham, biar lebih. Oke, jadi itu ya. Kalian sudah tahu nggak bagian-bagian bunga? Kehidupan sosial budaya di ASEAN, ya. Lihat sini. Lihat ke depan. Karakteristik kehidupan sosial budaya ini apa ini? Kampung, unik, kampung, Kamboja, pasti kalian ngapalin benderanya, ya? Tahu ibu. Vietnam, Indonesia, Candi Borobudur, Patung Merlion. Ngapalin bendera si Agus. Laos, Thailand. Ada yang lagi bobo, siapa tuh? Patung Suci namanya. Oke, ini bunga ya tadi tentang perkembangbiakan generatif. Nah, ini bunga sepatu, bagian bunga lengkap ya. Bagian bunga yang sudah kita kerjakan beserta fungsinya. Ada macam-macam penyerbukan. Evaluasi sudah? Belum ya?
Oke, sekarang biar lebih paham, kita kerjakan evaluasinya sebelum kita. 5 menit saja. Nilai paling besar dapat 5. Kelima, Miss. Mau jujur kan dengan aku. 5 menit, ayo. Gampang itu pilihan ganda cuma 5 soal. Satu soal 1 menit selesai. Lihat saja ya. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama, terus pilih jawaban 1 ya. Ya. Kalian ganda, nah jadi sudah nulis nama biodata kalian. Lingkari 1 jawaban. Lingkari boleh dibulatin 1 jawaban saja. Sudah? Sudah 1 orang ini loh. Ya, dibaca, nanti dijawab. Sudah, Miss. Kita koreksi ya sebentar ya. Oke, seperti kemarin nah. Kalau benar dikasih tanda benar, kalau salah contek salah. Nanti terakhir kalau buat benarnya berapa, salah berapa. Oke, sudah selesai? Ibu sebutin ya, kalian contek ya. Nomor 1 C. Betul. Betul. Nomor 2 C. Betul lagi, alhamdulillah. 3 B, bebek. Nomor 4 B. Jujur ya, jangan diganti jawabannya. 5A. Yes, benar. Oke, diulangin 1C, 2C, 3B, 4B, 5A. Oke, hitung berapa benar salahnya. Yang sudah boleh kumpul sini, biar aku lihat. Selesai semuanya? Masih ada 1 orang lagi? Oke. Nih, sudah langsung nilai, sudah koreksi. Ibu sebutin ini. Ada yang dapat paling besar 80. Yang dapat 80 Sapiren lagi. Medina.
Agus, Iis, Delsi. Waduh, dapat 5, benar 100 rupanya. Delsi, dia dapat 5, dapat 100. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah dapat nilai yang bagus, sudah dapat nilai 100. Alhamdulillah sudah mulai bagus semuanya. Nah, karena kalian sudah paham, nanti PR di rumah belajar lagi tentang bagian-bagian bunga ya, biar lebih pintar lagi, biar lebih tahu bagian-bagian bunga. Sekarang saja pembagian reward yang dapat nilai paling besar, yang bisa maju presentasi, yang ada maju ke depan bertanya. Sepertinya Ibu pilih hari ini di kemarin kelompok 2 ya. Sepertinya hari ini lagi dapat dah. Jadi kelompok berapa yang dapat reward hari ini? Maju ke depan sini. Kelompok, kok tahu? Kelompok 3. Karena nilai 100 ada di kelompok 3 dan tadi sudah presentasi, sudah bertanya. Ibu serahkan ke kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan nak. Give applause untuk teman kita semuanya. Yang lain jangan kecewa, jangan khawatir. Besok kita belajar lagi, dapat reward lagi. Tiap hari Ibu siapin reward. Tapi syaratnya apa? Harus semangat. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, nah. Nyanyi lagu kemarin masih bisa nggak? Tunggu ya. Berdiri semuanya, kita akan menyanyikan lagu daerah sebelum kita pulang. Tunggu ya, masih searching ya. Hafal nggak lagunya petang-petang kemarin? Hafal. Sudah hafal ya? Kalau gitu Mik Ibu serahkan kepada yang hafal. Beres-beres dulu sebelum pulang. Ya, pimpin doa, Mario. Jangan kecewa Mario, nggak dapat reward dia kecewa. Besok ada lagi, lebih semangat lagi dapat besok. Ya, nanti minta sama teman. Gue boleh beli. Oke, ya bimbing doa Mario. Iya tempat aja boleh kan? Di sini. Baca doa dalam hati saja ya. Walau dalam hati ya. Halo nak, baca doa dalam Hati. Mudah-mudahan kita akan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semuanya ya sudah belajar dengan semangat hari ini ya.
Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum